Ini ria juga mengalami perubahan yang besar, Pak Ustadz. Kalau ria kan saya juga tahu Pak Ustadz, saya Google, kan pamer Pak Ustadz. Tapi definisi pamer sekarang kan sudah berubah Pak Ustadz. Di media sosial kita memberikan kepada orang lain tanpa niat pamer, tapi dengan memberikan contoh, tapi kan itu namanya juga pamer Pak Ustadz. Nggak lebih dari kata-kata pamer sebenarnya Pak Ustadz. Walaupun kita memberikan contoh. Ya atau kita menunjukkan ya mungkin disorot oleh kamera, apalagi beberapa orang kan sekarang kita dekat banget dengan media sosial Pak Ustadz ya. Kata-kata semua orang punya media sosial Pak Ustadz ya. Secara tidak langsung apa yang kita punya tergambar dengan nyata itu kan juga sebenarnya ria. Dan ke depan makin banyak nih Pak Ustadz. Menurut pandangan Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Ria itu penyakit hati, dosa hati dok. Kalau dalam Islam mirip dengan kemunafikan, ya, iri dengki, nah mirip seperti itu. Jadi kapan dia niat untuk melakukan satu perbuatan ibadah untuk mencari ridho atau pujian dari manusia, maka jadi riya. Contoh, sekarang sedekahlah lebih mudah membantu orang lain. Memang dia nunggu nih orang lain semua pada lihat baru dia kasih, supaya mereka muji. Ya, nah itu berarti riya. Tapi kapan dia memberikan, walaupun di depan orang lain, dia tidak ada niat untuk riya, maka tidak ada riyanya. Jadi sebenarnya sensitif. Ini dalam hati. Niat dalam hati. Jadi pertanyaan, boleh nggak seseorang yang punya yayasan sosial atau orang punya media, dia ingin mengajak orang lain berdonasi, kemudian diangkat di media? Boleh saja. Tinggal bagaimana dia kontrol hatinya. Karena dengan di orbit di media, kan bisa saja manfaatnya lebih besar. Sekarang saya kalau bantu sendiri, ibu ini janda tidak mampu punya anak 5 misalnya. Rumahnya sudah mau rubuh. Saya bantu dia 1 juta, itu manfaatnya tidak akan lebih besar dibandingkan saya open donasi. Ya, dengan cara saya angkat nih ada ibu ini saya temukan. Tinggal jalan ini teman-teman sekalian, keadaannya begini. Terus kita wawancara ibu, gimana bu keadaan ceritakan nih. Anaknya lagi, juga anak-anaknya pada kecil, nggak sekolah, pakaiannya nggak ada. Nih saya ngajak teman-teman untuk donasi yuk, kalau mau ke nomor rekening ini. Apakah itu riya? Tergantung niatnya. Tapi saya tidak mau itu riya. Karena dia sedang mau mengajak orang lain supaya ayo, daripada saya sendiri, mendingan 100 orang yang gabung jadi 1 juta, 1 juta kali 100 jadi 100 juta, rumahnya clear, masalahnya selesai. Tujuan hari hati mau nolong, atau mau minta panggung di sini. Kalau mau minta panggung, maka itu namanya ria. Ya, makanya sensitif di sini. Dia sendiri. Kalau bagaimana caranya supaya dia nggak riya? Dia harus hubungkan antara perbuatan dia ini dengan dia menginginkan pahala yang dia balas dapat nanti di akhirat. Kalau misalnya kita membagikan sesuatu demi viewers, Pak Ustadz, itu namanya riya bukan ya? Kan banyak banget sekarang. Giveaway iPhone, giveaway apa berapa ratus ribu kayak gitu punya kan untuk orang. Itu marketing itu. Itu marketing. Nggak ada masalah. Tapi kan sebenarnya secara nggak langsung itu riya Pak Ustadz. Itu kan memamerkan apa yang dia punya. Karena dia mampu Pak Ustadz. Enggak. Bukan dong. Sekarang saya supaya viewer saya bertambah, saya ingin melempar sebuah pertanyaan yang bisa jawab, saya akan kasih hadiah ini. Karena sesuatu riya di situ. Riya itu kan berhubungan dengan masalah ibadah yang sengaja dia pamer bukan karena Tuhan, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Tadi sedekah itu memang supaya dia dipuji memang. Karena kalau disalahpahami dok, nanti orang tidak bisa berbuat kebaikan di depan umum. Akan ketakutan riya. Padahal sebenarnya di depan umum boleh orang berbuat kebaikan. Berapa kali Nabi Muhammad SAW itu, kalau beliau ingin ada lihat orang miskin misalnya, beliau langsung iklanin di masjid. Ini ada dari suku ini, keadaannya seperti ini. Ayo silakan sampai membantu. Mau teman sahabat-sahabat beliau pada ngumpulin. Dan itu di depan umum. Bahkan pernah ada 1 kali, ada 1 suku Arab datang belasan orang di masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah waktu itu. Karena mereka ini sangat susah hidupnya, sampai digambarkan dalam riwayat itu mereka cuma pakai 1 lembar kain dok, yang diikat di leher, kainnya itu ngulur ke bawah, dan kalau ada angin bisa tersingkap auratnya. Muka mereka itu merah kehitam-hitaman karena susahnya hidupnya, sering tinggal tanpa rumah, kena cuaca panas dan dingin. Waktu Nabi Muhammad SAW lihat, beliau naik dari atas mimbar lalu beliau mengatakan begini, bersedekahlah wahai hamba-hamba Allah, berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, karena Allah akan membalas berlipat ganda. Karena kalian akan terima balasannya hari kiamat. Dan Allah akan gantikan dengan yang lebih besar daripada apa yang kalian keluarkan. Maka dengan motivasi itu, ada 1 sahabat Nabi berdiri, dia memulai, dia korek kantongnya, uang berapapun yang ada langsung diletakkan sama dia. Ini ya Rasulullah dari saya. Setelah orang ini lakukan,
Karena dia tergugah lah dengan penyampaian Nabi ini. Rupanya satu masjid ini baru engah. Oh, ini orang sudah lakukan. Ayo, semua pada ikut. Apa kata Nabi Muhammad SAW untuk orang yang pertama? Siapa yang menjadi penyebab orang lain berbuat kebaikan, dia akan panen pahala semua yang mengikutinya. Ini depan umum loh. Dia memberikan, tapi ternyata dia jadi pelajaran bagi yang lain kan. Nabi nggak bilang dia riya. Kan, jadi itu masalah di dalam hati saja. Oke, tergantung juga dari hatinya, tapi malah itu bisa jadi pahala yang luar biasa, Pak Ustadz. Iya. Tapi kalau dari apa yang kita pakai, Pak Ustadz, kan banyak sekarang orang yang pamer di media sosial, pakai sepatunya ini, tasnya Birkin, kalungnya besar, itu riya, Pak Ustadz. Itu bukan berhubungan sama ibadah. Dia lebih kepada kesombongan kalau itu. Kalau riya itu dok, sekali lagi kalau dalam Islam itu bukan riya, itu kesombongan. Iya, karena riya itu dia definisinya dia melakukan satu jenis ibadah yang tadinya untuk Allah, untuk Tuhan, dialihkan ke manusia. Jadi dia bukan ikhlas, bukan mau cari pahala, dia mau pujian orang. Nah, kalau tadi dia pamer bajunya, sepatunya, itu kan lebih kepada bab sombong, beda lagi. Itu tidak dikatakan riya, tapi dia sombong. Nah, ini juga dalam Islam tidak dibolehkan kan. Tapi begini, boleh nggak saya pakai baju yang bermerek, tas yang bermerek, mobil yang bermerek? Boleh. Nggak ada, yang penting halal, bukan punya orang gitu kan. Memang kita hasil usaha kita sendiri. Silakan, Islam tidak pernah melarang itu. Bahkan Islam tidak membolehkan orang pakai baju kumuh misalnya berpenampilan tidak baik, itu tidak pernah. Kita harus pakai yang terbaik. Yang penting niat kita memang untuk menikmati apa yang Allah berikan. Menikmatin bukan untuk memamerkan. Itu dia. Jadi meskipun kalau misalnya ada yang, sorry ya Pak Ustadz, saya dengan atribut ya, paling gampang kan dengan atribut misalnya wanita berhijab, tapi menggunakan tas-tas mewah kayak gitu punya. Tapi tujuannya adalah menikmati apa yang dia punya, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ustadz ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke pemuka agama nih Pak Ustadz, apakah menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Apakah pemuka agama ini harus menunjukkan kesederhanaan atau bagaimana Pak Ustadz? Saya tidak, sebenarnya tergantung ya. Beda sederhana dengan orang sombong ya. Mungkin ada, atau misalnya orang pelit. Sederhana dengan pelit itu tipis sekali ya. Kalau orang sederhana, misalnya gini, dia kaya, tapi dia tidak mau mubazir, tidak mau berlebihan. Mungkin dengan 1-2 mobil dia cukup. Dia nggak jadikan mobil di rumahnya garasinya 10 mobil misalnya. Karena dia nggak perlukan. Itu kan bisa dibahasakan orang sederhana aja. Padahal dia mampu beli 100 mobil misalnya. Nah itu sederhana. Dengan orang yang pelit, dia mampu, tapi sama sekali nggak mau beli mobil. Udah pakai angkot aja misalnya, gitu kan. Mungkin dia bisa bisnis kelas, tapi dia pakai ekonomi kelas di pesawat misalnya. Tapi dia mampu sebenarnya. Dia tidak nikmatin. Ini tidak boleh juga dalam Islam. Tidak boleh juga. Iya, jadi orang tidak boleh mubazir, boleh berlebihan. Orang juga tidak boleh pelit. Kita berada di tengah-tengahnya. Iya. Oke Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya, berarti sebenarnya nggak ada masalah Pak Ustadz, bahwa siapapun kalau misalnya kita punya dan kita walaupun pengajar kayak gitu punya barang mewah itu nggak ada masalah berarti Pak Ustadz? Nggak ada masalah. Selama itu halal ya. Karena misalnya 5 huruf ini penting, halal dan bukan 5 huruf yang lain haram. Karena ini kan agama mengatakannya. Halal itu kayak misalnya pendapatan halal, memang dari uang kita, bukan manipulasi, bukan curian dan segala macam itu kan, bukan tadi dari riba. Nah, kalau itu dari hasil dia, silahkan dia nikmati. Oke, saya sudah paham Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah datang hari ini Pak Ustadz. Saya ada salah nggak Pak Ustadz nanyanya Pak Ustadz? Anda. Terima kasih sudah ngajarin saya Pak Ustadz. Saya murni mau belajar. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Saya pun sama. Mohon maaf kalau emang ada jawaban mungkin yang dianggap kurang berkenan, baik buat dokter atau teman-teman tim atau mungkin teman-teman pemirsa yang mengikuti. Karena memang kita sedang diskusi dan setiap orang mungkin bisa punya pendapat, apalagi bicara lingkup agama ya. Kalau individu saya punya berapa lagi agama. Maka kita saling menghormati itu jauh lebih tepat. Luar biasa. Tapi ilmu Pak Ustadz Khalid luar biasa banget. Saya tercerahkan banget. Baik riba apapun riya, luar biasa. Pak Ustadz,